Kemarin gue baru aja ngupload video stand up gue yang berdurasi 1 menit ke Instagram Reels dan juga ke TikTok. Dua-duanya sama-sama menuai banyak sekali reaksi. Kenapa? Karena memang topik pembahasan dari materi stand up gue bahas tentang Pak Prabowo. Makanya atensinya tinggi. Kalau lo belum nonton, tonton dulu deh videonya. Alasan berikutnya kenapa Prabowo yang paling layak jadi presiden, karena di antara semua capres hanya dia yang memiliki konsistensi. Cik, kita bahas jangan Prabowo ya. Ya, bahas pernikahan aja. Apalagi sekarang gue punya anak bang, perempuan umur 2 tahun. Ada yang bilang anak adalah hadiah pemberian dari Tuhan. Iya, 1 tahun pertama. 2 tahun udah jadi cobaan. Karena tingkah lakunya yang ngeselin itu loh. Gue nge-vape bang, di rumah gue nge-vape. Pernah sewaktu-waktu gue lagi sholat maghrib. Posisinya tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarak. Cek, jangan bahas agama ya. Prabowo nggak boleh, agama nggak boleh. Pernah TK nggak teman-teman? Nah video itu gua share ke Instagram dan TikTok. Yang di Instagram tuh jumlah yang nonton udah nyampe 60 ribuan. Nah yang di TikTok udah 1 juta lebih tuh. Lumayan tinggi juga. Tapi yang menarik adalah bukan jumlah tayangannya. Yang menarik adalah komentar-komentar dari para netizen yang menganggap bahwa apa yang gue lakukan di atas panggung itu bagian dari settingan atau bagian dari rencana gue. Mereka tuh menganggap bahwa gue sengaja matiin mic supaya dapat joke-nya, supaya joke-nya bekerja. Ini di video ini gue mau bahas ya. Itu kan gue tampil di acara narasi komedi rakyat Indonesia NKRI itu. Waktu itu yang tampil nggak cuma gue, ada Afif Sapi, ada Yuda Keling, ada GJLS dan lain-lain. Memang materinya kebanyakan tentang politik, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang lu pikir itu gimmick, kalau memang lu pikir itu bagian dari rencana gua, itu sangat-sangat gambling sekali. Sangat-sangat beresiko sekali. Kalau gua dianggap kerjasama dengan orang audio, waduh, gua nggak tahu tuh timingnya bisa cocok atau enggak. Kalau salah dikit aja, gua salah kata misalkan, tiba-tiba dia matiin mic, wah gua bingung tuh. Kalau misalkan lu ngiranya bahwa lu matiin mic sendiri kali, mic itu tuh yang gue pegang itu nggak ada tombol on off-nya. Jadi nggak ada yang kayak mic tek tek, nggak ada gitu. Jadi kalau misalkan udah nyalain, dikontrolnya lewat FOH atau operator. Mereka yang ngoperatorin, gue nggak bisa kendaliin. Jawabannya adalah itu murni kesalahan gua. Itu tuh murni kesalahan gua. Jadi pas gua tampil, si mic-nya itu kan di bawah mic, paling bawah mic itu kan ada baterai sama indikatornya. Indikator channel, indikator sinyal, dan lain-lain. Nah dari awal memang gue tuh megangnya bawah mulu, paling bawah mulu. Sehingga mic mati-mati atau mic putus-putus itu bukan cuma 2 kali, tapi udah beberapa kali ketika gue tampil gitu. Udah lumayan sering. Kenapa? Karena gue megangnya di bawah mulu. Sehingga menghalangi sinyal dari panggung ke FOH atau ke operator. Itu gue memang nggak sengaja, memang miking gue jelek aja pada saat itu gitu. Mikingnya jelek, kebetulan tema pembahasannya tentang Pak Prabowo dan waktu anak gue lagi sholat, yang satu politik, yang satu agama. Itu menarik banget kan secara isu gitu. Apalagi gue tampil di acara itu tuh bulan apa ya, pokoknya nggak lama setelah pencoblosan lah, jadi momentumnya lagi hangat-hangatnya. Nah kebetulan memang si mic-nya itu mati ketika gue bahas Pak Prabowo dan anak gue masukin vape ketika gue lagi sholat. Agama dan politik adalah hal yang sangat-sangat menarik untuk di share ke teman-teman semua gitu. Jadi kesannya memang settingan padahal mah bukan. Itu kesalahan gue aja. Kesalahan gue yang tidak tahu memegang mic yang baik dan benar pada saat itu. Itu tuh dalam ilmu stand up ada yang namanya bomb slide. Bomb slide itu ketika
lu ngebeat, lu ngejok, joknya tidak berhasil atau joknya belum tuntas karena satu hal dan lainnya, sehingga menimbulkan keheningan. Nah, bomb slide itu fungsinya untuk nge-slide dari si beat yang ngebom ini gitu. Dari keheningan ini tuh gue nge-slide supaya dapat hawa gitu. Itu ilmu stand up gitu. Jadi itulah tujuan gue membuat video ini gitu. Tapi gue seneng sih, seru gitu, karena banyak insight yang gue dapat. Oh, ternyata memang dengan penampilan 1 menit itu menimbulkan banyak asumsi ya. Dengan video yang 1 menit itu orang jadi aware terhadap penampilan stand up komedi gitu. Itu aja sih yang mau gue share. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton, yang udah komentar, terima kasih banyak. Itu aja ya. Semoga di video selanjutnya bisa bikin lagi kayak gini. Thank you.